jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak. Assalamualaikum Ibu Jumriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, Alhamdulillah kalau begitu. Eh, Jadwalnya akan coaching dengan coachingnya sebentar ya Bu ya? Iya, Bu. Jadwalnya hari ini saya akan melakukan coaching. Oh iya. Sebelum Ibu melaksanakan sesi coaching dengan coach Ibu, ada mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Yang pertama, kegiatan coaching itu dilakukan mengikuti alur tirta, di mana dalam kegiatan ini tujuan yang ingin dicapai harus jelas pada saat sesi coaching. Kemudian coach itu harus bisa mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya, kemudian eh, merencanakan tindakan atau strategi apa yang akan dilakukan oleh coach dalam eh, menyelesaikan atau mencari solusi untuk masalahnya serta tanggung jawab seperti apa yang kemudian diharapkan pada sesi coaching. Kemudian di samping itu juga harus menerapkan prinsip coaching seperti Iya. itu. Uh, jadi hal-hal tersebut sangat penting sehingga ketika melakukan coaching, target yang kita harapkan bisa terlaksana. Nah, sebelum sesi coaching dimulai, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya konfirmasi ke Ibu dalam bentuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, barangkali kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan sebagai coach selama sesi coaching berlangsung sebentar, Bu? Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Dalam sesi coaching sebentar, saya ingin fokus pada pengembangan kompetensi kehadiran penuh, Bu, kemudian Ya. mendengarkan aktif, dan kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dan tentunya yang dimana saya bisa membantu si coach ini untuk memahami permasalahannya dan membantu coach ini untuk menemukan sendiri solusi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, Bu. Iya. Oke, jadi ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu ya. Oke, tetapi secara spesifik ya, kompetensi apa yang betul-betul Ibu ingin kembangkan di dalam sesi coaching yang akan dilaksanakan secara spesifik? Oh, jadi secara spesifik, Bu, saya ingin fokus pada pengembangan kemampuan saya untuk mendengarkan secara aktif. Kemudian saya bisa juga mengembangkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Di mana kemampuan saya ini bisa membantu supaya saya bisa membantu coach memahami apa yang coach sampaikan, kemudian dengan melontarkan pertanyaan yang mendorong coach untuk menggali lebih dalam permasalahannya dan menemukan solusi sendiri, Bu. Iya, baik sekali ya. Jadi kompetensi yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan memang sangat penting dalam hal menggali potensi yang ada pada diri coach sehingga mampu mencari atau menemukan solusi atau strategi terhadap penyelesaian masalah yang dihadapinya. Oke Bu, yang berikutnya barangkali saya ingin mengkonfirmasi
indikator apa yang diharapkan Ibu bisa lihat dalam proses coaching berlangsung? Ya, indikator yang saya harapkan untuk apakah keberhasilan dalam proses coaching ini, yaitu bagaimana kemampuan coaching ini untuk menemukan solusi, menemukan langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapinya, Bu. Saya ingin coach keluar dari sesi coaching ini dengan pemahaman yang lebih baik, kemudian tentang dirinya sendiri sebagai untuk keluar dari permasalahannya, Bu. Kemudian apa langkah-langkah yang perlu dia ambil untuk mencapai tujuannya. Maaf. Iya, bagus sekali indikator yang diharapkan selama proses coaching, karena itu menjadi tujuan utama dari proses coaching itu sendiri, itu pemecahan masalah dari coaching. Baik, Bu, untuk pelaksanaannya silakan Ibu laksanakan proses coaching. Setelah kegiatan tersebut, kita kembali di ruang ini untuk berdiskusi terkait hal apa saja yang telah Ibu amati, Ibu lakukan selama proses coaching tersebut dengan coach Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bu. Saya akan melakukan sesi coaching dengan coach saya, Bu. Silakan Ibu. Ujung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ilham? Alhamdulillah Bu, baik-baik. Sehat selalu Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, luar biasa sehat. Pak, hari ini kita ada janji coaching ya Pak? Hari ini kita... Ya Bu, kemarin kan sengaja saya Ibu untuk meminta waktunya Ibu untuk berbincang-bincang tentang mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas saya pada saat pembelajaran Bu. Manakala nantinya pada saat setelah berbincang-bincang atau berdiskusi sama Ibu, saya bisa menemukan solusi tentang permasalahan saya. Iya Pak, siap. Apa yang bisa saya bantu Pak untuk hari ini? Saya cuman ingin berdiskusi. Siapa tahu Ibu bisa memberikan sedikit saran sehingga saya bisa keluar dari permasalahan ini. Seperti itu mungkin Bu. Bisa diceritakan apa yang Bapak hadapi dalam pembelajarannya Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi permasalahan yang saya hadapi belakangan ini, yang pertama, saya melihat bahwa ketika saya melakukan pembelajaran, ada beberapa minat siswa saya dalam pembelajaran tersebut itu sangat menurun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang siswa yang menurut hemat saya dia membutuhkan perhatian, karena saya melihat dia selalu mengganggu temannya Bu. Dia selalu mengganggu temannya, akhirnya teman-temannya merasa tidak nyaman di kelas, seperti itu. Oh, iya. Iya, baik Pak Ilham. Jadi di sini tadi yang saya tangkap dari permasalahan Bapak bahwa minat belajar siswa Bapak ini menurun. Kemudian ada siswa yang membutuhkan perhatian khusus, di mana siswa Bapak ini suka mengganggu teman-temannya di kelas. Begitu ya Pak? Iya Bu. Iya.
Sekarang saya boleh saya tanya Pak, eh, apa yang menyebabkan kira-kira anak siswa Bapak ini sehingga kelakuannya banyak yang sudah mulai menurun minat belajarnya, kemudian ada siswa yang suka mengganggu temannya di kelas. Ya, saya memperhatikan Bu, akhir-akhir ini minat siswa saya kurang dan sangat menurun. Tetapi saya menanyakan di teman-teman sejawat saya yang mengajar di kelas itu, tapi dia menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan yang saya gunakan. Jadi saya mengidentifikasi bahwa mungkin saja pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak itu kurang menarik, mungkin seperti itu. Iya. Yang kedua, mengenai siswa yang sering mengganggu temannya, saya melihat bahwa anak tersebut atau siswa tersebut itu kebetulan latar belakang keluarganya memang broken home, seperti itu. Jadi memang dia butuh perhatian seperti itu, sehingga Jadi dari tadi yang Bapak ceritakan permasalahan siswa Bapak di sekolah, kira-kira Pak, apa tujuan Bapak yang ingin dicapai untuk bagaimana supaya siswa ini mengembalikan minat belajar siswa, kemudian yang membantu tidak mengganggu teman-temannya di kelas, Pak? Pak. Jadi tujuan yang ingin saya capai di sini yaitu bagaimana meningkatkan minat siswa tersebut. Kemudian tujuan yang kedua yaitu strategi saya untuk membuat anak ini tidak mengganggu lagi teman-temannya. Seperti itu mungkin tujuan saya, Bu. Oh iya, itu tujuan yang sangat bagus sekali, Pak. Kira-kira Pak, apakah sudah ada yang Bapak sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Ya, jadi yang saya lakukan, saya berusaha mengubah strategi pembelajaran saya. Iya, Jadi saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan berdiferensiasi konten agar lebih menarik, dan saya melakukan asesmen awal untuk melihat gaya belajar anak-anak, untuk menganalisa minat belajar anak, dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa yang diinginkan atau kebutuhan apa yang diinginkan pada saat belajar anak-anak. Jadi itu yang saya mulai identifikasi, kemudian saya berusaha untuk membuat pembelajaran semenarik mungkin, sehingga nantinya bisa membuat anak-anak bisa bersemangat dalam pembelajaran saya. Yang kedua, itu saya akan melakukan pendekatan secara personal, pendekatan emosional terhadap anak tersebut, dan melakukan restitusi seperti apa permasalahannya, dan mudah-mudahan dengan restitusi yang saya lakukan bisa anak-anak tersebut menemukan solusinya tersendiri. Seperti itu. Luar biasa Pak, strategi yang sudah Bapak lakukan. Jadi tadi sudah banyak beberapa yang Bapak sudah lakukan. Di dalamnya ada menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sudah melakukan restitusi terhadap siswa. Jadi itu sebenarnya sudah langkah yang sangat luar biasa, Pak. Nah, di sini Pak, kira-kira menurut Bapak dari strategi-strategi yang tadi sudah Bapak sebutkan, apa yang sudah berhasil dan belum berhasil, apa yang sudah berhasil dari strategi yang sudah diterapkan, Pak? Walaupun tidak signifikan, Ibu,
karena semuanya butuh proses. Yang pertama, saya melihat bahwa ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, itu anak-anak lebih aktif. Saya melihat itu, Bu. Anak lebih aktif artinya saya melihat indikatornya seperti itu. Berarti pembelajaran yang saya lakukan itu lebih sudah lebih menarik buat mereka. Kemudian yang kedua, saya coba memanggil anak tersebut di ruangan saya sehingga anak tersebut juga mulai pelan-pelan tidak mengganggu teman-temannya seperti itu. Meskipun mungkin karena sudah kebiasaannya ya, artinya sedikit demi sedikit dia mulai mencoba merubah kebiasaan-kebiasaan untuk mengganggu temannya seperti itu. Terima kasih. Iya, bagus sekali Pak. Jadi memang ya Pak, untuk situasi yang seperti ini di mana kita punya siswa yang semangat belajarnya menurun, kemudian ada siswa yang tidak fokus atau selalu mengganggu temannya dalam kelas, itu tentunya membutuhkan, memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan Pak. Apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah diterapkan dapat berkelanjutan. Ya. Jadi rencana konkret yang saya lakukan, saya akan mengembangkan potensi saya akan mengembangkan dengan memperbanyak referensi, kemudian mengikuti workshop pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian berkaitan dengan kreativitas dan pembelajaran yang inovatif. Itu mungkin yang rencana aksi yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, mendatangi keluarga siswa saya yang selalu mengganggu anak saya akan mencoba mempertanyakan apa-apa kendala yang dihadapi sama orang tuanya sehingga anak tersebut seperti itu. Ya, bagus sekali Pak atas rencana atau rencana aksi yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini, yaitu dengan mengunjungi orang tua daripada siswa. Jadi ini sudah sangat betul apa yang akan Bapak lakukan, karena dengan mencari informasi, dengan mendatangi orang tuanya, mungkin Bapak bisa mendapatkan informasi apa yang menyebabkan si anak ini tidak fokus di sekolah. Mungkin bisa saja pengaruh dari lingkungan keluarga. Seperti itu ya Pak? Iya mungkin Bu. Iya. Terima kasih Bu yang sebesar-besarnya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Alhamdulillah dengan melakukan diskusi lebih detail sama Ibu, saya bisa menemukan solusi yang bisa nantinya saya akan terapkan pada saat nantinya di pembelajaran saya, seperti itu. Oh iya Pak, jadi saya yakin kita Pak Ilham bisa melaksanakan, bisa mengatasi siswa yang bermasalah ini, dan insya Allah Pak, kalau masih ada keluhan bisa hubungi saya lagi Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bu Jumriani, iya, kita kembali ke ruang diskusi ya. Iya Bu. Tadi Ibu sudah melaksanakan sesi coaching bersama dengan coach Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan atau melaksanakan coaching? Alhamdulillah Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, bagaimana saya mestinya sedikit tenang,
sudah melakukan proses coaching dengan coach saya. Alhamdulillah saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Jadi dari sesi coaching ini saya sudah fokus untuk membantu coach saya Ilham menemukan solusi tersebut, Bu. Iya. Luar biasa ya tadi Ibu Jumbrani selaku coach memberikan beberapa pertanyaan berbobot yang kemudian dari pertanyaan itu ternyata mampu menggali potensi dari Pak Ilham sebagai coach Ibu baik dalam menyampaikan informasi masalahnya, kemudian Ibu mampu mengidentifikasi masalahnya dan mengarahkan Pak Ilham untuk menemukan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan. Nah, dari sesi coaching Ibu tadi dengan coach Ibu dalam hal ini Pak Ilham, hal apa saja yang masih perlu Ibu kembangkan ke depannya terkait dengan keterampilan coaching ini? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi kedepannya saya ingin lebih mengembangkan kemampuan saya dalam membantu coach merumuskan tindakan-tindakan atau langkah-langkah konkret apa sebagai langkah selanjutnya setelah coach menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi saya percaya Bu bahwa dengan membimbing coach untuk merencanakan aksi yang terukur tentunya akan memperkuat hasil dari sesi coaching, Bu. Iya, bagus sekali Bu. Nanti barangkali setelah dilakukan tindakan itu masih perlu dievaluasi ulang sejauh mana keberhasilan dari strategi yang akan diterapkan di pertemuan berikutnya Bu ya. Iya Bu. Ya. Oke, Ibu Jumpriani, selamat. Ibu sudah sejauh ini sudah mampu merefleksikan dan alur tirta dalam proses coaching Ibu. Semoga kedepannya keterampilan ini semakin baik dengan latihan-latihan yang dilakukan baik kepada rekan sejawat ataupun kepada siswa-siswi Ibu yang memiliki masalah seperti itu. Ya Bu, demikian diskusi kita hari ini. Semoga menjadi pencerahan baik bagi Ibu maupun bagi saya pribadi. Saya tutup dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.